Tidak begitu. Tembok begitu. Tahu dulu ya. Betul orang Pak. Benar. Betul orang dunia. Kalau Bapak itu orang Sunda, gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wakil Bupati yang saya hormati, Kabalai Air dan Sungai Maluku Utara yang saya hormati, kemudian Satker Pak Indra, kemudian seluruh jajaran Balai Air Sungai Maluku Utara yang berkesempatan hadir, serta seluruh kelompok P3Y atau penerima bantuan di wilayah Maluku Utara di Weda yang saya hormati, para pimpinan, kepala SKPD yang saya hormati pula, serta hadirin sekalian dan Pak Subsektor dan seluruh anggota serta Babinsa yang saya hormati. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita di sini dalam rangka mengikuti kegiatan penyerahan aset atas pembangunan padat karya yang dikelola oleh Balai Air Sungai Maluku Utara dalam rangka penguatan program P3E di wilayah Halteng. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya dengan pewakil bisa hadir di sini menyaksikan agenda konkret dari Balai Sungai Maluku Utara, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara yang telah melaksanakan kegiatannya sampai hari ini, dan tentu masih banyak yang akan dilakukan. Salah satu indikator yang harus kita penuhi Pak Camat dengan para kepala desa, tolong lagi dibentuk lagi kelompok yang sama ya, tapi nanti kan kita ajukan ke notaris ya untuk punya badan hukum. Kalau kita tambahin 10 lagi lumayan lah. Nah, 4 desa di atas ini ada Sumber Lembasri, kemudian Wairoro, Luting Jaya dan Sumber Sari. Tolong dibuat lagi kelompok-kelompok, paling tidak 3 kelompok satu desa. Dibikin lagi. Kalau monetaris warganya yaitu petani nggak punya duit, lapor ke bupati, nanti kita fasilitasi untuk mereka bisa dapatkan itu. Karena semakin banyak kelompok, kayaknya perhatian dari balai dan ini semakin banyak untuk program-program padat karya seperti ini. Nah, tadi sudah digambarkan oleh Pak Kepala Balai, Bapak Ibu sekalian, Kepala Desa harus cermati ini. Dan satu PR juga saya sampaikan di Kepala Balai dan seluruh jajaran. Nah, barangkali ini titipan saja. Kalau pemerintah daerah memberi atensi kuat yang seperti ini di petani, meskipun dengan tertati-tati anggaran terbatas, tapi kita prioritas untuk bangun sektor pertanian yang modern. Tahun ini juga melalui dana penguatan ekonomi kita belanja peralatan kurang lebih 6 miliar untuk petani yang garap sawah ini. 6 miliar ya, kepala bidang hanya itu. Jadi total dari segmen 1 semester ini itu 10 miliar. Dengan bibit, dengan pendamping kurang lebih 5 miliar. Iya kan? 5 atau berapa? 5 miliar. Jadi termasuk peralatannya semua 10 miliar lebih.
Kalau begini itu artinya karena kegiatan pembangunan dan investasi yang seperti ini antara pemerintah pusat melalui balai dengan pemerintah daerah, di dalam undang-undang otonomi daerah mengarahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan dan penyusunan kegiatan program-program yang harus terkoneksi dengan keinginan kita pusat. Jokowi minta kita untuk membangun masyarakat petani. Itu perintah Jokowi. Presiden, seluruh kepala daerah harus kerja utamakan petani, nelayan, pertama perkebunannya, lahan sawahnya, kemudian sektor jasa yang lain, transportasinya, transportasi daratnya, jalan yang harus bagus, kemudian harus telekomunikasi juga harus bagus. Itu yang kita lakukan 3 tahun terakhir. Kita memberi atensi kuat terhadap pembangunan di sektor-sektor real yang seperti ini. Nah, saya berharap pemerintah pusat melalui balai, kalau ada keinginan kuat dari pemerintah daerah hal yang seperti ini, kami minta untuk di tahun-tahun depan, itu barangkali yang seperti ini bisa didorong lagi di Halteng, khususnya di wilayah transmigrasi ini, dengan kenaikan bisa 100-200% kegiatannya. Karena pemerintah form betul pemerintah daerahnya. Nah, kalau kita buat jaringan-jaringan seperti ini untuk memudahkan petani dan rangka mendapatkan distribusi air. Nah, kalau pemerintah daerahnya kirang tidak mau peduli, itu juga terjadi distorsi. Petani bisa mati di tengah-tengah harapan yang tidak berkepastian. Nah, pemerintah daerah ada upaya untuk membangun satu konfidensi ataupun kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita punya modal untuk kita tanam. Kita punya pendamping. Jadi kita datangkan dalam sistem penanaman ini, kita datangkan tenaga pendamping dari Jakarta, dari Jawa. Penanaman ini. Karena tahun 2018 kita gelontorkan 5 miliar, sampai penghitungan akhir tahun kita nggak lihat padi yang tumbuh. Yang ada hanya kejar proyek kan waktu itu. Nah, kita bangun satu formulasi baru. Para petani ini didampingi oleh pendamping yang datang dari Jawa yang kita kerjasama. Ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan hari ini. Dan tentu kepada Kabalai, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Perhatian Pak Kabalai ini, selain program pokok, juga perhatiannya pada hal-hal lain yang sifatnya insiden maupun hal-hal yang tadi yang Pak Kabalai bilang, keadaan-keadaan darurat itu, yang Pak Wakil sering chatting dengan Pak Kabalai menyangkut dengan kondisi wilayah. Apabila hujan deras, terjadi darurat, banjir dan lain sebagainya, Kabalai ini yang turunkan alat berat di sini yang membuka isolasi airnya jadi dia jalan lurus itu. Ini Kabalai ini. Jadi Pak Kabalai ini bukan sekedar melaksanakan tugas pokok. Ada tugas-tugas tambahan yang menurut kami Kabalai ini sepanjang masa lebih baik tugas di Maluku Utara, sudah jangan pindah lagi. Ya. Nah, tidak semua Kabalai seperti ini. Tidak semua Kabalai yang seperti ini kita bisa secara familiar kita bisa berkomunikasi. Dan tadi kita sudah bincang-bincang, alat beratnya balai. Wilayah sungai ditempatkan di Halteng, yaitu di Wairoro sini. Kita siapkan satu lahan workshop, kita bangun rumahnya kurang lebih 40 kali 30 begitu. Bisa cukup ya, kalau alatnya 4 unit bisa itu. Nah, termasuk kamar bagi operatornya. Taruh di lokasi saya saja biar sekali-sekali saya pakai alat itu. Jadi pertanian, tolong ya, cek lokasi koordinasi dengan camat dan kepala desa. Lokasinya di mana, biar tahun ini kita anggarkan, kita buat, kita bangun dia, supaya alat beratnya bisa sekali-sekali di sini. Kalau dia kayak hasil, kita tahan di sini. Nah gitu. Ya. Yang berikut, saya minta juga ini pertanian.
memang lokasi satu spesial. Paling tidak yang tadi mungkin volumenya 40 kali 30 ke. Jangan di jalan begini setiap acara kita dibagi terus. Jadi ya petani dibuat kayak pendopo khusus ya untuk tempat berkunjungnya seluruh tamu maupun pejabat yang akan monitor kegiatan proyek misalnya, kan di situ lokasinya. Bikin aja di sini, di kawasan ini. Cari satu lokasi yang volumenya 40 kali 30, kita buat buat apa? Pendopo. Dia permanen, sehingga setiap acara ini. Di tahun ini, insya Allah bulan Desember ini sudah naik ini status jalan ini jadi hot mix. Jadi jalan ini menuju sana, kemudian dari sana bertembus sampai di kepala desa ke rumah sana. Sampai sana, dari sawah ke sawah kita hot mix. Tidak ada cerita. Kita hot mix sehingga para petani itu ke sawah itu juga sambil menikmati kehidupan ini. Jangan selama ini dibuat petani ke kebun atau ke sawah itu seakan-akan dia berada antara hidup dan mati di lokasi itu. Jadi kita harus merubah mindset bahwa petani ke sawah juga memiliki satu peluang hidup dan umurnya makin panjang. Kalau jalannya bagus, nah itu yang tadi saya bilang ketua-ketua kelompok itu jangan nakal-nakal itu karena itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kabalai yang telah memberi atensi kuat terhadap ini. Di lahan ini berapa hektar semua? Kepala bidang pertanian. Di lingkungan ini berapa hektar? 130. Yang kalian garap yang kemarin sampai sudah hampir masuk 2 bulan itu mana? Di depan. Penanaman kapan? Desember baru tanam. Yang kita tanam kemarin mana? Ini ya. Kapan panen? Maksudnya kenapa tidak dibuat satu hamparan yang besar begini baru tanam sekali, nggak bisa ya? Oh, air. Sekali lagi air. Ya. Saya kira itu pengabdian kita terakhirnya rakyat. Mau mengabdi kepada Tuhan ya abdilah kepada rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.